Halo Sobat BMKG, kembali dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 13 November 2025. Bersama saya Hasalika Nurjana, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 91W diprediksi akan cenderung stabil hingga melemah dalam 24 hingga 30 jam ke depan, yang ditandai dengan melemahnya sirkulasi dan kecepatan angin dengan pusat sirkulasinya. Bibit siklon tropis ini diperkirakan masih bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum 15 hingga 20 knot dan tekanan 1008 hektopascal. Sistem ini membentuk daerah konvergensi yang memanjang di wilayah Laut Filipina, kemudian dari Kepulauan Sangihe Laut hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Barat Daya hingga perairan utara Papua. Potensi bibit ini menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Kemudian, sirkulasi siklonik diperkirakan masih ada di Samudra Hindia Barat Lampung dan juga di selatan wilayah Jawa Timur, serta di Laut Koral. Sirkulasi-sirkulasi tersebut diperkirakan membentuk daerah konvergensi dan juga konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Barat Banten, dan Selatan Jawa Timur. Kemudian dari perairan selatan Jawa Timur hingga Bali, dari Nusa Tenggara Barat hingga perairan selatan Nusa Tenggara Timur, dari Papua Nugini hingga Laut Arafura, dan juga di wilayah Papua Selatan. Daerah konvergensi lainnya diprediksi memanjang dari Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga wilayah Lampung, kemudian dari perairan barat Aceh hingga Aceh, dari Aceh hingga Riau, kemudian dari Riau hingga Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, dari Jambi hingga Lampung, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari perairan selatan Jawa Barat hingga utara Jawa Tengah, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, kemudian dari perairan selatan Kalimantan Selatan hingga Nusa Tenggara Timur, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, di pesisir utara Gorontalo, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tenggara hingga wilayah Maluku bagian selatan, kemudian di wilayah Maluku Utara, wilayah Maluku, di Laut Seram, dari Papua Tengah hingga Papua, dan yang terakhir di wilayah Papua Nugini bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Sementara itu, perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah yang ditandai dengan warna jingga, yaitu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, kemudian di wilayah Nusa Tenggara Barat, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur, serta wilayah Kalimantan Utara dan juga Sulawesi Selatan. Sobat BMKG, waspadai gelombang laut yang mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Samudra Pasifik Utara Papua. Waspadai juga banjirop yang berpotensi terjadi pada esok hari di berbagai wilayah pesisir Indonesia, yaitu di pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di selatan Jawa Barat, utara Jawa Tengah, kemudian di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Maluku. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di wilayah Denpasar, Kupang, Palangkaraya, Banjarmasin, serta wilayah sekitarnya, waspadai terhadap suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celcius. Terutama bagi sobat yang sedang beraktivitas di luar ruangan, agar selalu menjaga stabilitas cairan tubuh dan menggunakan tabir surya. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera, kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di wilayah Padang. Kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Banda Aceh, Medan, dan juga Pekanbaru. Perlu sobat waspadai bagi sobat yang berada di wilayah Tanjung Pinang, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Selanjutnya, masih di Pulau Sumatera, kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di wilayah Jambi, hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, hujan dengan intensitas sedang di wilayah Pangkal Pinang, dan yang terakhir, perlu sobat waspadai bagi sobat yang berada di wilayah Bengkulu dan juga Palembang, akan terjadinya potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir.
Sobat BMKG, kita beralih ke Pulau Jawa. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Serang, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Bagi sobat yang berada di wilayah Jakarta dan juga Semarang, perlu sobat waspadai akan potensi terjadinya hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Denpasar dan juga Mataram. Perlu sobat waspadai bagi sobat yang berada di wilayah Kupang, esok hari diperkirakan terjadi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Selanjutnya, untuk wilayah Pulau Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, kemudian juga di wilayah Palangkaraya dan juga Samarinda. Perlu sobat waspadai, hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Selor dan juga Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Palu, kemudian hujan dengan intensitas sedang di wilayah Gorontalo, Mamuju, dan juga Kendari, dan perlu sobat waspadai hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir di wilayah Manado dan juga di wilayah Makassar. Dan yang terakhir, di wilayah Maluku dan Papua, kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di wilayah Nabire. Kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan juga Jayawijaya. Dan yang terakhir, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Jayapura dan juga Merauke. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap jamnya, Sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store. Atau Sobat dapat kunjungi website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.